wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi dengan saya Fikardianti dengan NIM 190131601289289 dengan mata kuliah belajar dan pembelajaran offering B2. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Nah, apa sih yang dinamakan kecerdasan? Kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Nah, permasalahan ini dalam hal ini tuh masalah yang menuntut kemampuan pikiran satu dengan yang lain, atau to organize, to relate, to be together. Kecerdasan menurut para ahli, yang pertama menurut Alfred Binet mengatakan bahwa kecerdasan adalah kemampuan yang terdiri dari 3 komponen, yakni yang pertama kemampuan untuk mengarahkan pikiran atau tindakan, yang kedua kemampuan untuk mengubah arah pikiran atau tindakan, dan yang ketiga kemampuan untuk mengkritis pikiran dan tindakan diri sendiri atau yang disebut autokritis. Nah, sedangkan menurut Thorndike itu menyebutkan bahwa kecerdasan merupakan kemampuan abstraksi, mekanik, dan sosial, yang mana ketiga kemampuan ini dapat saling berkolerasi, namun dapat juga tidak bisa berkolerasi. Dengan demikian, ada seseorang atau peserta didik yang memiliki daya abstraksi yang bagus, tetapi lemah dalam bersosialisasi. Tetapi ada pula orang yang bagus dalam melakukan abstraksi, mekanik, dan sosial sekaligus. Nah, yang ketiga, menurut Piaget, beliau mengaitkan inteligensi atau kecerdasan ini dengan periodisasi perkembangan biologis meliputi sensorik motorik, praoperasional, konkret operasional, dan abstrak operasional. Pembagian ini dimaksudkan juga sebagai periode perkembangan kognitif. Nah, sedangkan kecerdasan menurut Howard Gardner itu adalah kemampuan yang mempunyai 3 komponen utama. Apa aja 3 komponen utama itu? Yang pertama adalah kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan nyata sehari-hari. Yang kedua, kemampuan untuk menghasilkan persoalan-persoalan baru yang dihadapi untuk diselesaikan. Nah, yang ketiga, kemampuan untuk menciptakan sesuatu atau menawarkan jasa yang akan menimbulkan penghargaan dalam budaya seseorang. Menurut Howard Gardner ini, kecerdasan itu meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah kecerdasan verbal linguistik atau cerdas dalam kata. Yang kedua, kecerdasan logis matematik atau kecerdasan dalam angka. Yang ketiga, kecerdasan visual spasial, yaitu cerdas gambar dan warna. Yang keempat, kecerdasan musikal, kecerdasan dalam musik dan lagu. Yang kelima, kecerdasan kinestetik, yaitu kecerdasan dalam bergerak. Yang keenam, kecerdasan interpersonal atau kecerdasan dalam bersosialisasi. Yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal, yaitu kecerdasan diri sendiri. Yang kedelapan, kecerdasan naturalis atau kecerdasan perihal alam sekitar. Dan yang kesembilan adalah kecerdasan eksistensial atau kecerdasan yang berhakikat. Yang pertama adalah kecerdasan verbal linguistik atau kecerdasan dalam mengolah kata. Kecerdasan menggunakan kata-kata dalam bahasa secara lisan maupun tulisan. Nah, kecerdasan ini tuh bisa dalam bentuk lisan maupun tulisan. Kecerdasan ini itu cenderung menyukai dan efektif dalam hal berkomunikasi, mengarang, cerita, diskusi, dan lain-lain. Nah, bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari itu seperti anak yang suka membaca dan berani tampil di depan umum untuk menceritakan kembali apa yang sudah dia baca. Nah, yang kedua, misal anak memiliki kecerdasan ini biasanya
pandai membuat lelucon dengan kata-kata, dan juga suka mengisi teka-teki silang. Nah, yang kedua adalah kecerdasan matematik-logis atau kecerdasan dalam mengolah angka. Nah, kecerdasan ini biasanya ditandai dengan seseorang atau peserta didik yang mengenal lambang bilangan, menggunakan angka-angka, dan pandai memecahkan permasalahan. Seseorang yang memiliki kecerdasan ini itu cenderung menyukai dan efektif dalam menghitung dan menganalisis sebuah hitungan, menemukan fungsi dan hubungan, dan sebagainya. Nah, biasanya kecerdasan ini bisa kita temui di sekolah-sekolah atau di lingkungan sekitar. Seperti anak-anak yang memiliki kecerdasan ini itu ketika dia mendapatkan permasalahan, maka dia akan menyelesaikannya secara logis dan juga cepat memahami suatu permasalahan ini, serta akan mencari sebab akibat dari apa yang menjadi permasalahannya. Nah, biasanya juga terjadi pada anak yang memiliki kecerdasan ini itu dapat mengelompokkan benda sesuai dengan kategorinya, misal dari besar ke kecil, dari panjang ke pendek, atau juga mengumpulkan sesuai dengan sifatnya. Nah, yang ketiga adalah kecerdasan visual spasial, kecerdasan seseorang yang mana dapat memahami, memproses, dan berpikir ke dalam bentuk visual. Anak atau peserta didik yang memiliki kecerdasan visual spasial ini itu terkesan kreatif, memiliki kemampuan membayangkan sesuatu, melahirkan ide secara visual, dan spasial dalam bentuk gambar atau bentuk yang terlihat oleh mata. Nah, kecerdasan ini bisa kita temui di lingkungan sekitar, seperti anak yang dapat memadukan warna saat menggambar atau mendekorasi. Dan juga anak yang memiliki kecerdasan ini itu senang mencoret-coret, menggambar, berkhayal, dan membuat desain-desain secara sederhana namun indah. Yang keempat adalah kecerdasan kinestetik jasmani, yang mana kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan mengontrol gerak tubuh dan kemahiran mengelola objek. Seseorang yang optimal dalam kecerdasan ini itu cenderung menyukai dan efektif dalam hal mengekspresikan dalam mimik atau gaya, atletik, menari, dan menata tari. Kuat dan terampil dalam motorik halus, koordinasi tangan dan mata, motorik kasar, dan daya tahan. Nah, kecerdasan ini bisa kita temui di lingkungan juga, seperti misal anak yang suka senang bergerak dan beraktivitas yang berkaitan dengan gerak fisik dan tidak akan tahan jika diam terlalu lama, dan juga pandai berekspresi dan menirukan gerak fisik seseorang. Yang kelima adalah kecerdasan musikal, yang mana kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan menangani berbagai bentuk musik dengan beberapa cara mempersepsikan, membedakan, mengubah, dan mengekspresikan. Mereka juga mudah mengenal ritme, mudah belajar dan mengingat irama dan lirik, menyukai dan mendengarkan, serta mengapresiasi musik, dan pandai memainkan instrumen musik, serta mengenali bunyi instrumen maupun membaca musik, mengetukkan tangan dan kaki, serta memahami struktur musik. Nah, anak yang biasanya memiliki kecerdasan ini itu suka bersiul dan suka mengetuk-ngetuk benda yang dapat membentuk irama, dan juga dapat mengenali berbagai macam suara dari suara hewan, mesin, maupun manusia. Selanjutnya adalah kecerdasan interpersonal. Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan mencerna dan merespon secara tepat suasana hati, temperamen, motivasi, dan keinginan orang lain. Anak yang memiliki kecerdasan ini cenderung menyukai dan efektif dalam hal mengasuh dan mendidik orang lain, berkomunikasi, serta berinteraksi. Nah, anak yang memiliki kecerdasan ini itu biasanya memiliki sifat yang ramah, bisa membaur, dan cepat bersosialisasi. Serta anak yang biasanya memiliki kecerdasan ini itu juga pandai menjadi penengah pada konflik yang terjadi antar temannya. Selanjutnya adalah kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal ini ditandai dengan kemampuan memahami perasaan sendiri dan kemampuan membedakan emosi, serta pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan diri. Seseorang atau peserta didik yang memiliki kecerdasan ini cenderung menyukai hal yang berfantasi, bermimpi, menyukai waktu-waktu yang bisa digunakan untuk menyendiri.
Nah, anak atau peserta didik yang memiliki kecerdasan ini itu biasanya sering menjadi pendiam, namun tetap dapat mengerjakan tugas dengan baik. Dan juga anak yang memiliki kecerdasan ini itu selain pendiam, dia juga mandiri, tidak pernah putus asa, tidak takut tantangan, dan kadang-kadang terlihat keras. Yang berikutnya adalah kecerdasan natural. Kecerdasan ini ditandai dengan keahlian membedakan anggota-anggota sesuatu spesies dengan mengenali eksistensi spesies lain dan memetakan hubungan antara beberapa spesies, baik secara formal maupun informal. Seseorang yang optimal kecerdasan naturalisnya cenderung menyukai dan efektif dalam menganalisis persamaan dan perbedaan, menyukai tumbuhan dan hewan, mengklasifikasi flora dan fauna, mengoleksi flora dan fauna, menemukan pola dalam alam, mengidentifikasi pola dalam alam, melihat sesuatu dalam alam secara detail, meramal cuaca, menjaga lingkungan, mengenali berbagai spesies, dan memahami ketergantungan pada lingkungan. Nah, anak yang memiliki atau peserta didik yang memiliki kecerdasan natural ini bisa dilihat dengan kegiatannya yang selalu suka pada kegiatan di alam terbuka daripada di ruangan. Dan juga peserta didik yang memiliki kecerdasan ini biasanya sangat menyayangi hewan, merawat tumbuhan, dan dapat hafal nama dari hewan maupun tumbuhan. Nah, yang terakhir adalah kecerdasan eksistensial, di mana kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan berpikir sesuatu yang hakiki, menyangkut eksistensi berbagai hal, termasuk kehidupan, kematian, dan kebaikan kejahatan. Seseorang yang memiliki kecerdasan eksistensial ini itu cenderung mempertanyakan hakikat kehidupan, mencari inti dari setiap permasalahan, merenungkan berbagai hal atau peristiwa yang dialami, memikirkan hikmah atau makna di balik peristiwa atau permasalahan, dan mengkaji ulang setiap pendapat dan pemikiran. Nah, kecerdasan ini bisa kita temui di peserta didik dan anak yang gemar beribadah dan memiliki sifat sosial yang tinggi, serta suka gemar melakukan yang namanya amal bakti. Sehingga poin penting dari multiple intelligence yang sudah saya sebutkan tadi adalah yang pertama, setiap individu memiliki 8 kecerdasan dan satu yang paling menonjol dari yang lain. Yang kedua adalah banyak cara untuk menjadi cerdas di setiap kategori. Dan yang ketiga, semua kecerdasan saling bekerja sama dalam mengolah, memproduksi kembali informasi yang dibutuhkan. Dan yang keempat, setiap individu memiliki banyak cara untuk menunjukkan kecerdasan dalam setiap kategorinya. Pada intinya, pendidikan multiple intelligence atau kecerdasan majemuk ini adalah upaya menghargai setiap individu sebagai pribadi yang unik dan memiliki perbedaan dalam minat dan kecerdasannya. Nah, dalam penerapannya adalah multiple intelligence ini berarti sama dengan mengelola peserta didik atau individu sesuai dengan kecerdasan yang dimilikinya. Dalam hal ini tidak boleh ada yang menghakimi perbedaan kecerdasan peserta didik, karena setiap peserta didik memiliki keunggulan yang berbeda-beda. Nah, konsekuensinya adalah akan terjadi perubahan strategi pembelajaran gunanya untuk mencapai tiap-tiap kompetensi yang ditentukan. Strategi yang digunakan dalam multiple intelligence atau kecerdasan majemuk ini yaitu mengupayakan optimal semua kecerdasan yang dimiliki oleh peserta didik untuk mencapai suatu kompetensi tertentu sesuai dengan apa yang tercantum dalam kurikulum, yaitu dengan mengoptimalkan kecerdasan yang dimiliki tiap-tiap peserta didik atau siswa, mengapresiasi kecerdasan siswa dengan memberi hadiah atau reward sesuai dengan bidangnya, dan mendorong guru untuk terus melakukan pembaharuan inovasi dalam hal pengajaran dan menciptakan kegiatan yang menyenangkan. Langkah dalam menerapkan strategi ini bisa dilakukan dengan memberdayakan semua jenis kecerdasan dalam semua mata pelajaran atau mengoptimalkan pencapaian mata pelajaran tertentu berdasarkan kecerdasan yang menonjol dalam diri peserta didik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa multiple intelligence ini pada hakikatnya memiliki 4 esensi, yaitu menghormati keunikan
dalam setiap pribadi peserta didik, adanya variasi belajar yang berbeda, tersedianya sejumlah model penilaian sesuai dengan kecerdasan individu atau peserta didik, dan arah yang tak terbatas dalam mengaktualisasikan diri. Sekian dari penjelasan saya, yaitu materi multiple intelligence atau kecerdasan majemuk ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi saya utamanya dan rekan-rekan sekalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.